Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Emma. Jumpa lagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini adalah tentang pecahan matematika kelas 7 semester 1. Jadi untuk adik-adik atau anak-anakku kelas 7, silahkan simak video berikut. Ya, Sobat Hema, di video tentang pecahan ini hanya akan disampaikan tentang materi esensial saja dan beberapa contoh. Yang pertama, kita lihat ya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Kita lihat contohnya. Ya, contoh 1. Pecahan yang senilai dengan 7/9 adalah ya, kita disuruh mencari pecahan yang senilai dengan 7/9. Untuk mencari pecahan senilai ya, caranya adalah dengan mengalihkan ya atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi ini 7/9. Kalau mau dicari pecahan senilainya berapa, kita kalikan ya, ini 7/9, kita kalikan atau kita bagi dengan penyebut yang bilangan yang sama. Kita lihat misalnya kalau kita lihat pilihannya di sini itu 7/9 ini dibagi atau dikali, coba kita kalikan dengan 2. Berarti kita peroleh di sini 14/8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu yang D. Sekali lagi, ini adalah salah satu pecahan senilai. Kita pakai 2 kali 2 karena kita sesuaikan dengan jawaban yang ada di sini. Contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2 tentang pecahan senilai. Pecahan yang senilai dengan 12/20 adalah ya. Sekali lagi, untuk mencari pecahan senilai itu bisa pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, di sini kita perhatikan 12/20. Kalau kita kalikan itu nampaknya 12 itu tidak akan menjadi angka-angka yang ada di sini. Berarti kita bagi ya, kita bagi 12/20 ini kita bagi masing-masing dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa? Tentunya kita bagi sesederhana mungkin jadinya nanti ya. Kita bagi ini menjadi KPK-nya, FPB-nya ya. Misalnya kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. Ya, kita peroleh di sini adalah 3/5. Sekali lagi, ternyata di sini tidak ada, maka 3/5 ini bisa kita cari nilai yang sama ya. 3/5 ini sama dengan 3/5, masing-masing kita kalikan dengan berapa? Nah, ini sudah kelihatan ya. Kita kalikan 3, kita kalikan 3, kita peroleh menjadi 9/15. Jadi jawabnya adalah yang C. Jadi ini perlu hati-hati karena untuk mencari pecahan senilai yang pilihannya ada di sini ternyata dicari dengan 2 langkah, yaitu dengan membagi dulu bilangan dengan bilangan yang sama pembilang dan penyebut, kemudian langkah kedua adalah mengalihkan dengan bilangan yang sama pembilang dan penyebut tersebut. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu berarti mencari pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Kita lihat contoh soal 1 ya. Contoh soal 1, bentuk sederhana dari 24/32 adalah ya. 24/32. Dicari bentuk sederhananya berapa? Kita lihat di sini dibagi dengan FPB ya, dibagi dengan FPB ya. Per ini
32, masing-masing dibagi dengan FPB dari 24 dan 32. FPB-nya berapa? Yang bisa membagi 24 dan 32 bilangan yang terbesar itu adalah 8 ya, 8. Jadi kita peroleh di sini 3/4. Jadi jawabannya C. Nah, mungkin di antara anak-anakku kelas 7, sahabat MH semuanya, kadang-kadang kita cara mencari FPB aja lupa. Nah, berarti kita bisa pakai cara lain, tidak harus dengan FPB, tapi kita bagi dengan yang kita ingat ya. Kita bagi dengan yang kita ingat. Misalnya di sini ya, kita bagi dengan berapa ya? Yang saya ingat, oh saya bagi 2 aja. Dari sedikit-sedikit boleh ya. 32 ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, kita bagi 2 ya. Kita peroleh ini adalah 12/16. Ternyata oh sekarang ingat bisa dibagi 4 ya, masing-masing 12/16 ini kita masing-masing kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi 4, yang ini kita bagi 4, 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4. Jadi boleh, tidak harus pakai FPB, tapi ingat sampai mendapatkan pembilang dan penyebut itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Itulah yang disebut dengan pecahan yang paling sederhana. Berikutnya, contoh soal yang kedua untuk menyederhanakan pecahan. Bentuk sederhana dari 40/52 adalah ya 40 dibagi 52. Kita pakai yang sudah dijelaskan di depan, yaitu dibagi dengan FPB, pembilang dan penyebut. FPB-nya berapa? Yang bisa membagi 40 dan 52 bilangan yang terbesar, yaitu 4 ya. 4. Berarti kita peroleh 10 dibagi 13. Jadi jawabannya adalah yang A. Sama dengan masalah yang pertama, bagaimana kalau kita tidak bisa mendapatkan FPB secara cepat atau secara mudah? Kita bisa lakukan dengan cara membagi dengan bilangan yang kita ingat. Misalnya saya ingatnya ini saya bagi 2, berarti bagi aja dengan 2. Tapi penyebut juga kita bagi dengan 2. Kita peroleh di sini 20 dibagi 26 ya. Oh ternyata masih bisa dibagi lagi ya, kita bagi lagi ya. 20/26 itu kalau mau kita bagi lagi 20, 26 masing-masing kita bagi lagi dengan 2. Berarti kita peroleh 10 dibagi 13. Kita lihat mau kita bagi lagi, oh sudah tidak bisa, beralih. Inilah yang disebut dengan pecahan yang paling sederhana atau bentuk sederhana dari 40/52. Berikutnya, membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan di sini maksudnya adalah menentukan hubungan dua pecahan tersebut dengan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita lihat contohnya. Contoh soal yang pertama. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Nah, kita lihat di sini ada 4 alternatif yang kita disuruh milih mana yang benar ya tentang hubungan kedua pecahan. Kita lihat di sini ya. 3/5 dengan 4/7. Ini besar yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita biasanya adalah menggunakan mencari pecahan yang senilai, sama dengan bahasan yang pertama, yaitu kita cari penyebutnya yang sama atau disamakan penyebutnya. Ini kita peroleh KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35 ya.
Kemudian ini kalikan 7, berarti 3 kali 7 itu 21. Kemudian ini dikalikan 5 untuk menjadi 35, ini 20. Berarti 21 kita bandingkan dengan 20 karena penyebutnya yang sama. Sudah sama, berarti ini lebih besar. Berarti yang pertama adalah salah. Demikian juga seterusnya ya. Demikian juga seterusnya, caranya seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi alternatif cara yang lain supaya lebih cepat di dalam menyelesaikan, yaitu bagaimana kita kalikan aja ini secara miring ya. Secara miring ini kita kalikan. Ya, ini kita dapatkan 20, kemudian 7 dengan 3 ini dikalikan 21. Jadi kita tidak usah menggunakan langkah menyamakan penyebut, meskipun secara realnya harus seperti itu, tapi untuk cepatnya ya kita lihat 21 lebih besar dari 20, berarti ini betul. Nah, sekarang kita coba kita cari dengan cara seperti itu ya. Ini kalau kita kalikan ya adalah 63. Sedangkan ini kalau kita kalikan itu adalah 84. Berarti harusnya bagaimana? Lebih kecil. Berarti ini salah. Kemudian ini kita kalikan ya. Ini kita kali ini ya. Itu adalah 40. Ini kali ini 36. Berarti ini lebih kecil. Ini juga salah. Kemudian yang ini kita kalikan 5 kali 15 itu 75. 18 kali 3 itu adalah 54. Berarti ini lebih besar. Jadi yang benar adalah yang D. Sekali lagi, ini alternatif cara yang mungkin bisa dipakai untuk mencari hubungan antara dua pecahan. Berikutnya, contoh soal 2. Untuk membandingkan dua pecahan, perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar adalah ya, mungkin di sini nanti ada 1 atau 2 pernyataan yang benar, kita pilih dengan cara alternatif saja ya. Kita lihat ini 15 kali 1 itu adalah 15 ya. Kemudian 8 kali 2 16. 15 lebih besar dari 16, itu adalah pernyataan yang salah. Kemudian ini 15 ya, 15 kali 1 itu 15, 8 kali 2 16, sama dengan pernyataan yang pertama, tapi ini lebih 15 lebih kecil dari 16, berarti betul ya. Sekarang yang ini 25 ya, 25 kali 1 8 kali 3 24 ya. 25 lebih besar dari 24. Ini adalah pernyataan yang benar ya. Berarti 2 dan 3. Jawabnya adalah yang C ya. Kita lihat di sini untuk mengecek saja. Ini 56 8 kali 7 ya. 56 10 kali 5 50. 56 lebih kecil dari 50 adalah pernyataan yang salah. Jadi jawabnya sekali lagi adalah C, pernyataan 2 dan 3 yang benar. Berikutnya, menyisipkan pecahan di antara dua pecahan. Maksudnya adalah mencari pecahan yang nilainya terletak di antara dua pecahan. Contoh soal 1, pecahan yang terletak di antara 5/8 dan 5/6 atau 5/6 dan 5/8. Ini mestinya lebih baiknya terbalik ya, ya nggak masalah ya. Kita lihat di sini ada 4 pilihan. Untuk mencari nilai pecahan di antara dua pecahan yang lain, kita cari dengan cara menyamakan penyebut untuk dua pecahan yang dimaksud ya. Di sini 5/6 kita buat menjadi per berapa, kemudian 5/8 kita buat menjadi 5/8, dan ini disamakan ya, ini disamakan. Kita lihat KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24 ya.
24, berarti ini kalikan 3 ya. Ini berarti 5 kalikan 3 juga 15, ini kalikan 4, berarti ini kalikan 4 20. Berarti kita mencari pecahan yang terletak di antara 15 per 24 dan 20 per 24 ya. Letaknya di sini. Nah, berarti dari alternatif ini kita buat menjadi penyebut sama, yaitu 24. Kalau kita jadi per 24, ini kali 8, 1 kali 8, 8, ini per 24, ini kalikan 12, ini kalikan 12, ini kita jadikan per 24 kalikan 8 ya, 8, berarti ini 16. Kita lihat di sini 15, 20, yang terletak di antara adalah 16 ya. Lalu bagaimana untuk memastikan bahwa 3/5 ini tidak terletak di antara keduanya? Kita bisa bandingkan misalnya ya, 3/5 dengan salah satu ini 5 yang kecil ya, 5/8. Ini kita kalikan saja ya, kita kalikan ini 24, ini kita kalikan ya, yang ini 20, 25. Berarti lebih kecil dari 25 untuk 24-nya. Artinya bahwa 3/5 lebih kecil dari 5/8. 3/5 ini ada di sebelah kirinya ya, kalau dalam garis bilangan. Berarti ini tidak terletak di antara dua pecahan yang dimaksud. Berikut contoh 2, menyisipkan pecahan di antara dua pecahan. Contoh soal ya. Pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 5/8 adalah ya. Jadi di sini ada 3/5, kemudian ada 5/8. Kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya. Ini 40 ya, KPK 5 dan 8 itu adalah 40 ya. Nah, kemudian kita cari pecahan yang senilai. Ini kali 8 berarti kali 8 24, ini kali 5 berarti 25. Nah, berarti kita harus mencari pecahan yang terletak di antara 24/40 dan 25/40. Kita ingat antara 24 dan 25 itu tidak ada bilangan bulat. Berarti kita perbesar penyebutnya ya, kita perbesar penyebutnya. Berarti ini katakanlah kalikan 2, ini menjadi 80, ini menjadi 80, ini kalikan 2, 24 itu menjadi 49, 48, kemudian yang ini 50. Berarti kita bisa mencari bilangan yang terletak antara 48 dan 50 adalah 49. Jadi jawabannya adalah yang C. Sahabat EMA, dikira sekian dulu pembahasan tentang pecahan bagian yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pecahan untuk kelas 7 semester 1 bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.